Denmark merupakan negara termahal di Uni Eropa untuk ditinggali. Kalau kalian mau sewa rumah di pusat kota itu pasti lebih mahal. Dan supermarket itu dikategorikan berdasarkan budget kita. Untuk lebih berhemat lagi, kita bisa menggunakan. Jadi total pengeluaran kami di bulan Maret itu sebesar. Halo guys, selamat datang kembali di vlog kami. Kali ini kami akan membahas tentang biaya hidup di Denmark. Karena dari beberapa video sebelumnya kita share tentang banyak hal dan banyak yang tanya, seberapa mahal sih hidup di Denmark? Kenapa sih harga-harga di Denmark itu mahal semua? Nah, kita kupas satu persatu biaya hidup atau pengeluaran kita per bulan di Copenhagen. Sebelumnya, disclaimer ya untuk video ini adalah pengalaman kami untuk 2 orang tinggal di Denmark. Setiap orang tentu punya lifestyle yang berbeda-beda, tapi di kasus kami di sini hidup sederhana, tidak terlalu bermewah-mewah, dan ya pas itu aja yang penting. Sebagai informasi saja, menurut survei di tahun 2020, Denmark merupakan negara termahal di Uni Eropa untuk ditinggali. Survei ini berdasarkan pada harga-harga makanan, pakaian, eating out atau pergi ke restoran, terus transportasi. Dan kami tinggal di Copenhagen, di mana ini adalah ibu kota dari Denmark. Jadi biaya hidup di Copenhagen lebih mahal dari biaya hidup di kota lain di Denmark. Kami akan share berapa pengeluaran kami satu bulan, terutama ini di bulan Maret 2021 yang kami rasa paling Hemat. Kenapa bisa hemat atau ngirit? Karena kami hampir selalu stay di rumah, tidak banyak makan keluar. Terus saya juga nggak kemana-mana karena juga kerja dari rumah. Paling perginya kalau weekend sesekali. Yang pertama adalah biaya sewa rumah. Biaya sewa rumah kami di Copenhagen ini sekitar 10.500 kron atau sekitar 24 juta rupiah. Ini sudah termasuk biaya utility, termasuk listrik, gas, air, heater, dan juga laundry. Biasanya untuk pengeluaran utility yang termasuk listrik, air, gas, heater itu sebulan sekitar 300 sampai 1000 kron atau sekitar 1,5 sampai 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk laundry itu sekali nyuci pakai satu mesin cuci itu 15 kron. Jadi kalau sebulan itu kira-kira habis 100 kron atau sekitar 230.000. Sebagai informasi, apartemen kami punya luas 70 meter persegi dan apartemen kami terletak kurang lebih 5 km dari pusat kota Copenhagen. Kalau kalian mau sewa rumah di pusat kota itu pasti lebih mahal. Dengan luas yang sama di pusat kota Copenhagen itu kita bisa bayar 15.000 kron lebih ya. Kita pernah tinggal di apartemen di pusat kota pas kita pertama kali datang ke Denmark dan di sana kita bayar sekitar 12.000 kron atau sekitar 27,5 juta. Padahal luasnya lebih kecil, jauh lebih kecil dari apartemen kami yang sekarang. Cuma 50 meter persegi ya kira-kira. Iya, betul. Yang kedua, harga makanan. Di Copenhagen, kalau kita mau makan di luar itu mahal guys. Satu porsi itu bisa sekitar 80 sampai 150 kron. Itu di restoran yang nggak mahal atau di warung-warung kecil gitu. Itu sekitar 200 sampai 300.000 per porsi. Kalau kita mau makan di restoran yang lebih high end, lebih mewah, itu pasti satu porsinya lebih dari 500.000 makanan apapun. Jadi kita biasanya masak sendiri guys setiap hari. Dan kebetulan kita berdua suka masak, jadi ini bukan sesuatu yang menyusahkan bagi kami. Untuk biaya belanja di bulan Maret kami menghabiskan sekitar 1.400 kron atau sekitar 3.300.000 rupiah.
Biasanya kami belanja di supermarket seperti Netto, Kotex, Lidl, Superbrugsen, seperti itu. Di Denmark ada beberapa supermarket dan supermarket itu dikategorikan berdasarkan budget kita. Ada supermarket yang level atau kastanya terendah itu seperti Netto, Lidl, dan Superbrugsen. Terus ada juga supermarket yang menjual produk-produk high-end atau produk-produk mahal seperti Irma. Dan biasanya kami belanja di supermarket yang murah. Nah, kami punya tips untuk berhemat saat berbelanja di supermarket. Yang pertama, sebelum pergi belanja ke supermarket tersebut, kami biasanya melihat promosi atau diskon-diskonan itu dari website atau aplikasi dari masing-masing supermarket tersebut. Yang kedua, menjadi pelanggan terdaftar di tiap supermarket agar kita bisa mendapatkan diskon tambahan. Yang ketiga, biaya transportasi. Infrastruktur transportasi di sini sudah sangat bagus. Kita bisa pergi kemanapun, bisa menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, metro, ataupun kapal. Harga tiket satuan sekitar 16 kron atau Rp37.000 per jamnya. Ini bisa digunakan untuk moda transportasi apapun. Nah, harga ini lebih murah saat weekend, sekitar 13 kron atau Rp30.000 per jamnya. Dan di bulan Maret ini kami menghabiskan sekitar 107 kron atau Rp250.000. Jika kalian sering menggunakan transportasi umum, kalian bisa beli tiket bulanan, itu lebih murah daripada kalian beli tiket sekali pakai. Harga tiket bulanan itu dihitung berdasarkan zona. Misalnya dari rumah kami ke pusat kota itu terdiri dari 2 zona, jadi kita harus bayarnya itu sekitar 500 kron per bulan atau sekitar 1,2 juta rupiah. Saat saya masih harus masuk kerja ke kantor, biasanya saya juga beli tiket bulanan untuk naik kereta. Itu bisa menghabiskan 1.300 kron atau sekitar 3 juta rupiah karena jarak rumah ke kantor saya itu lumayan jauh, sekitar 20 km. Untuk lebih berhemat lagi, kita bisa menggunakan sepeda. Dari rumah kami menuju pusat kota Copenhagen itu hanya dibutuhkan sekitar 20 menit menggunakan sepeda. Infrastruktur untuk bersepeda di Copenhagen sangat bagus, kita bisa bersepeda kemanapun dengan aman. Bersepeda juga merupakan salah satu budaya atau way of life di Denmark. 70% warga di Copenhagen beraktivitas sehari-hari dengan menggunakan sepeda seperti pergi ke sekolah atau pergi ke kantor. Yang keempat, biaya internet dan pulsa. Biaya internet untuk rumah, kami menghabiskan sekitar 500 kron setiap bulan atau sekitar 1 juta rupiah. Tapi biaya ini sudah dibayarkan oleh kantor saya. Terus biaya pulsa handphone untuk saya juga sudah dibayarkan oleh kantor saya. Kalau saya untuk pulsa di handphone menghabiskan sekitar 25 kron atau Rp60.000. Itu sudah termasuk telepon dan juga internet. Karena saya hanya butuh saat di luar rumah, jadi tidak perlu banyak pakai data. Yang kelima, biaya kesehatan. Sebenarnya biaya kesehatan di sini gratis karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun ada beberapa layanan yang kita masih harus bayar sendiri, seperti biaya obat-obatan yang disubsidi sebagian, periksa ke dokter gigi untuk usia di atas 18 tahun, dan misalnya kita kalau mau pergi ke klinik kecantikan. Fasilitas kesehatan gratis ini merupakan kompensasi dari pajak yang kita sudah bayar ke pemerintah Denmark. Sebagai informasi, pemotongan pajak penghasilan di Denmark itu termasuk yang paling tinggi di dunia karena gaji kita bisa dipotong lebih dari 50%. Mungkin diskusi tentang fasilitas-fasilitas dari pemerintah Denmark yang bisa kita dapatkan di sini, kita bisa bikin di video yang lain. Di bulan Maret ini kami membuat appointment ke dokter gigi dan biaya untuk appointmentnya sendiri menghabiskan 250 kron. Itu untuk janjian aja ya guys. Biaya janjiannya 250 kron, belum biaya tindakan-tindakannya nanti. Dan juga kami sempat ke apotek ya untuk beli obat. Jadi totalnya sekitar 425 kron atau
1 juta rupiah. Dan yang terakhir, biaya lain-lain. Untuk hiburan di sini itu mahal karena biaya untuk nonton di bioskop aja bisa mencapai 100 kron atau sekitar 230.000 rupiah. Untuk shopping, belanja pakaian misalnya di Zara atau H&M itu satu kemeja sekitar 200-an kron atau 500-an ribu rupiah. Kalau misalnya kita pergi ke local store itu jauh lebih mahal lagi. Biaya lain-lain selanjutnya seperti biaya administrasi bank itu kita bayar sekitar 25 kron atau sekitar 60.000 rupiah. Kita juga harus bayar biaya pajak radio, TV, dan internet itu sekitar 100 kron per bulan atau sekitar 230.000 rupiah. Tapi biaya ini biasanya dibayarkan setiap setahun sekali. Terus di bulan Maret ini kami juga sempat shopping ke IKEA. Di sana kami cuma habis 11 kron atau sekitar 25.000 rupiah. 25.000 rupiah. Videonya bisa kalian lihat di link di atas ini ya. Jadi total pengeluaran kami di bulan Maret itu sebesar 12.600 kron atau sekitar 29 juta rupiah. Itu versi sangat-sangat ngirit, sangat-sangat hemat. Untuk pengeluaran di bulan lain, di saat saya harus masuk kerja, kemudian kita masih makan di luar, itu biaya rata-rata per bulan sekitar 15.000 kron sampai 16.000 kron atau sekitar 37 juta rupiah. Oke guys, itulah rangkuman dari biaya hidup kami di Copenhagen, Denmark. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, terutama yang mau pindah ke Denmark, mau kerja di sini, mau sekolah di sini, untuk sebagai gambaran aja seberapa mahal hidup di Denmark. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bye-bye! Bye!